Langsung selamat malam semuanya, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Mr. Randy ya, dan kali ini saya membawakan sesuatu yang berbeda, yaitu dengan 3M, mitos, mistis, dan misteri. Yang dimaksud dengan 3M ini adalah pembahasan tentang ruang lingkup yang dimaksud dengan kegaiban, seperti yang berhubungan dengan mitos tentunya, juga yang berhubungan dengan mistis dan juga misteri yang akan dibuktikan secara real, mungkin bukan untuk bukti yang nyata tapi secara teoritis fakta gitu ya, yang bisa berhubungan jelas dengan logika kita sebagai orang yang percaya tentang hal yang goib itu seperti itu. Dan ini akan dibahas langsung di 3M, mitos, mistis, dan misteri. Dengan saya Mr. Randy tentunya masih di 3M, mitos, mistis, dan misteri. Membahas tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan goib itu sangat luar biasa ya, dan tidak ada batas endingnya ya, seperti itu. Dan banyak sekali apa seperti sebuah rekayasa yang penuh dengan misteri tentunya ya, makanya disebutnya mistis seperti itu. Tapi untuk kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya baru saja saya dapatkan info, ada sebuah program yang mengangkat seni dahulu budaya itu, dan itu berjudul Moksa. Dan sekarang saya sudah mengadakan bintang tamu tentunya sebagai seorang penulis dari teater Moksa ini. Jadi kemasannya teater yang endingnya nanti akan berakhir film seperti itu, yang saya tahu seperti itu ya. Dan kita akan hadirkan, di samping saya sudah ada Kang Ibra Akbar. Selamat malam Kang Ibra Akbar. Selamat malam. Semoga sehat walafiat Kang Ibra. Alhamdulillah. Gimana Kang Ibra Akbar? Saya di sini menggunakan Ibra Akbar Akbar aja nih. Kang Akbar, untuk membahas tentang teater yang sekarang ini lagi mencuat ya, lagi diprogramkan seperti ya, dan rencananya akan diadakan dalam waktu dekat ini. Saya ingin tahu secara perinciannya sebenarnya teater ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk mengangkat ya, mengangkat anak muda zaman sekarang untuk mengenal harbunnya itu sendiri, mengenal tanahnya itu sendiri. Jadi siapa sih di balik adanya bahasa Sunda, adanya kok masih anteng budaya kita ya. Itu kan pasti ada campur tangan seorang Ya, karubun lah, atau dalam artian ya seperti yang Prabu yang ngaping-ngaping. ya, ya. Sebutnya kalau ngaping itu apa ya? Membimbing. Membimbing gitu orang-orang Sunda, apalagi khususnya kan pasti itu ke orang-orang yang senang dengan budaya dan yang Ya, mencintai budaya dan melestarikannya seperti itu kan. Tapi kan zaman sekarang tuh anak sekarang tuh tidak tahu hal-hal itu, makanya saya apa saya buka lewat Moksa ini. Moksa itu kan film ya, menghilang, tapi menghilang tak kemana kan. Nah, jadi kalau sebagian orang tuh ada yang melihat bahwa Moksa itu hanyalah hayalan dan tetap yang namanya orang itu lunasi dari maut. Pemikiran kalau lewat agama seperti ya, itu. ya. Nafsu dari maut adalah semua yang meninggal apa yang hidup itu bakal mati. Dan mati dalam artian apa kan? Kalau mati itu kan dalam artian jasad kan. Itu kan banyaknya. Ada ruh jismun, jasmani, ya. Ada ruh kolbis, dan ada ruh sultani, dan ada ruh kudsi yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti itu. Nah, kita tidak tahu kan di sini. Makanya, oh kalau orang sebenarnya udah ada meninggal, wafat gitu kan. Tapi di film atau di teater Moksa ini, saya buka ini untuk menceritakan tentang
seorang pemuda yang masuk ke alam sang yang ya, atau ke alam moksa ya, dan bertemu dengan orang-orang yang sedang moksa gitu ya. Itu di dalamnya ada, mungkin ada yang Prabu Siliwangi ya, mungkin ya, kita tidak tahu kan. Mungkin ada karun-karun kita ya yang meninggal film tapi nggak ada kuburannya, kan banyak sekali itu diceritakan bahwa kayak teman saya, kaki saya mah teman dan mau lagi tingkah mana sih ngabus ke kamar ya gitu. Ada teman lagi, satu lagi, kaki urang mah ini ke gunung terbalik deh, terbalik deh kan mana, tapi nggak ada bangkainya gitu, nggak ada mayatnya, berarti kan kemana itu. Nah, kan bisa saja dia bermoksakan ya, mengabdikan dirinya kepada kerajaan atau keraton atau apalah, kita kurang tahu lah. Makanya kita beli apa, makanya kalau di Sunda tuh keras satu kalau ada kita sebagai orang Sunda itu atau seorang Jawa, ketika rajanya diomongkan gak benar langsung naik kan, misalnya wah pagi silang mah anu langsung naik goblok sih mana kan gitu kasarnya ya, siksa kan langsung naik, berarti itu darah Sunda ngantal kan. Di sini ada ya, seperti Nabi Muhammad, kalau di Islam tuh ya dijelekan aja Nabi Muhammad kan ngamuk pasti orang bisa. Nah berarti kan masih ada itu ruhnya kan, jasadnya yang tidak ada ya, tapi ruhnya tuh ilmunya itu kan masih nempel di kita kan. Itulah mungkin seperti itulah saya membuka tentang teater ini, dan insya Allah akan saya filmkan lah, insya Allah. Nanti lihat dulu apa perkembangannya dulu teaternya, apakah diterima dan tidak. Sekarang sudah sampai mana untuk program yang sedang dilaksanakan di teater museum itu sampai mana persiapan? Persiapan kita tinggal mainnya, semua tim seniman ya udah mulai turun, udah siap bantu saya sama. Itu pun agak lama itu saya membahasnya kan karena tidak mengerti, oh seperti kasual, jadi lama untuk saya mengungkapkan dulu ini alurnya kemana gitu kan. Terus ambil dari sumber mana, banyak itu pertanyaan yang saya sulit itu. Nah, ketika saya dibahas dengan ya ngomong tuh hati ya, tuh hati ngomong. Kalau bicara dengan cara gamblang gini ya suka lah, seperti ginilah. Eh, Nabi Isa di salam apa, akan melawan Dajjal di akhirat nanti. Dia kan udah meninggal, tapi kan dibangkitkan lagi. Dia tidak tahu, dengan Mungkin saja dia juga moksa itu betul, betul saja, bagian itu saja. Tuhan ya. Betul, ada lagi Nabi Ilyas, oh Ilyas saja kalau misalnya ya, saya kurang tahu ya. Nah itu kan ketika dia mau diambil nyawanya kan, ketika malaikat Jibril mengambil nyawanya, Nabi Ilyas sampai bilang, tunggu dulu, saya masih ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya malaikat itu datang ke Allah dan bilang kepada Allah, ya Allah, dia masih rindu dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya apa, Nabi Ilyas kan diizinkan oleh Allah, dan akhirnya sampai sekarang kan ada ya. Kemudian nggak tahu naik kemana kan, ke langit mana atau kemana kita tidak tahu. Jadi tinggi. Jadi sekarang itu program ini memang sudah berjalan habis sebenarnya, dan mau seberapa ini lakukan kira-kira itu kapan? Rencana saya di bulan puasa ini ya adalah insya Allah tetap waktu ini kan setelah lebaran kita nanti akan bikin filmnya ya, mudah-mudahan ya dimengerti oleh para penonton. Untuk support dari orang-orang sekitar bagaimana? Ada pro kontra kan, Tidak pro kontra. ada pro kontra ya, saya mengharap boleh yang ini mau perlu kalah Ya sih, itu contohnya seperti apa kan? Pro kontra. pro kontra ada kami raja mah kena ya, yang apa yang maut KBG tuh, ada yang bilang itu KBG mau cina ulah kita mau. Karena dasarnya kan dari situ, dari kulnat sih mereka mau kan dasarnya itu ya. Itulah, tapi kan orang-orang dulu kan nggak gitu, jadi kita tidak tahu rahasia itu, hanya sebatas ilmunya dia kan ya, benar nggak. Kalau orang-orang yang spiritual kan nggak seperti itu, kita belajar apa seperti eh,
misalkan kita kapas atau kita bersemedi ya, itu kan melepaskan dirinya kan, ya, ya, bentuk dari kecintaannya kepada Allah kan saja, kecintaannya kepada sang yang, kecintaannya kepada sang pencipta, gitu. Nah ketika dia apa, bertirakat atau bersemedi, ketika kalem tenangin dirinya kan, itu lepas semua beban kan, ya, melepaskan kebebasan. Cuma yang dipertanyakan, apakah dengan badannya dia bermoksa itu kan seperti itu? Apakah ruhnya saja atau sukmanya saja yang pergi ke alam sana? Itu. Jadi itu kontroversinya tuh. Wah, jadi seperti itulah. Kontroversinya, oh ini mah paling moksa jalan hungkul. Seperti kalau kita jikir ke latifah apa, oh sampai kemana lah. Gitu lah kalau di ilmu apa ya, kodoriah itu kan. Naksabandia itu, kalau ketika kita zikir anteng gitu, kan bisa tembus sekarang gitu ya. Dan itu sudah ada ayatnya kalau di Al-Quran ya, dari surat Ar-Rahman 33 itu sudah dibahas. Si saja mah boh bangsa jin, boh bangsa manusia bisa tembus ke penjuru langit, maka anjir mau bisa, kecuali dengan izin Allah. Bukan berarti kami yang manusia jin bisa ngapung ke langit kan. Nah, dengan ilmu kan berarti kan, anu punya ilmu namanya mau napi-napi ya, nyangkat dulu dia anak mau zikir gitu. Nah, gitu. Kalau kita tahu ilmunya kan pasti sampai kan. Jadi yang berusaha kan Tuhan di ayat itu kan, dan Mang Darman bener ya, ya. Itu pada jeruk di sarang-sarang gitu kan. Oke, makin seru ya untuk pembahasan moksa ini. Tapi kita akan membahas lagi lebih dalam lagi ya. Eh, kan saya mencari tahu nih tentang moksa di ensiklopedia gitu ya. Itu ada pembahasan tentang moksa, dan nanti kita akan cari tahu lebih detail lagi apa itu moksa dan cerita apa sebenarnya yang ada di dalam moksa ini secara gambaran dari penulis sekarang. Berapa? Yang kemana-mana baik lagi di 3M Mitos Bisnis dan Misteri. Kembali lagi masih dengan 3M Mitos Mistis dan Misteri ya. Masih dengan pembahasan Moksa tentunya ya, tentang program teater teatrikal Moksa yang akan segera diselenggarakan. Dan membaca dari ensiklopedia ini, Moksa adalah konsep dalam agama Hindu yang berarti pembebasan atau kebebasan dari ikatan duniawi atau samsara dan reinkarnasi. Moksa juga diartikan sebagai penyatuan jiwa Atman dengan Brahman Tuhan ya. Terus di sini juga dijelasin bahwa tujuan moksa itu untuk apa sih? Untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, bebas dari penderitaan duniawi, terus juga bebas dari karma, bebas dari ikatan kelahiran kembali, dan yang terakhir adalah mencapai alam satchid ananda yaitu kebahagiaan tertib. Kita akan balik lagi untuk membahas moksa, langsung bertanya kepada penulis dan sekaligus sutradaranya juga ya, dan narasumbernya kita belum tahu ya tapi kita tanya langsung aja langsung. Kang Akbar, untuk cerita yang diceritakan Pak Wahdi itu sebenarnya siapa ya ini Kapok? Kalau ini seorang pemuda ya, masih muda, jadi ceritanya itu seorang pemuda yang sakit hati oleh mertuanya, diasingkan pokoknya mah, gimana ya, cerai tapi tanpa ada sebab ya, intinya karena sengsara lah, mungkin karena ekonomi, makanya si mertua ini tidak setuju, dan ujungnya adalah diceraikan. Si itu pemeran itu namanya Lingga. Pemerannya namanya Lingga, betul. Nah setelah itu si Lingga merasa frustasi, dia apa, tidak rela cerai gitu ya, dan akhirnya dia pergi ke paranormal. Lingga ini fiktif atau nyata namanya? Fiktif, Fiktif. fiktif, Lanjut. fiktif. Nah, tapi nggak ada istilah, saya nggak tahu nggak ada gitu. Paranormal, paranormal. Nah, pergi ke paranormal satu dua, bahkan dia sudah muter-muter, tetapi tetap dia tuh tidak bisa apa, mengembalikan cintanya si istrinya itu tersebut. Nah
Setelah itu dia frustasi, tetap dia sudah ke gunung, kemana, kemari, mana kemari, tetap dia tidak bisa mencapai atau mengambil istrinya kembali, mencari istrinya kembali. Nah, intinya sudah masuk ke alam jin dan sebagainya lah, sudah bersekutu dengan jin, sudah bersekutu dengan alam lain lah ya, yang buta hejo, yang siluman yang semua. moksa tadi itu. Betul. Nah, seperti itu dia frustasi, apa, tidak menerima, dan akhirnya berguru sendiri, berguru sendiri pada dirinya sendiri dengan dasar ada petuah dari orang tuanya. Dari orang tua. Nah, jadi bahwa si Lingga ini mempunyai karukun nggak di sini terjadinya nyamuk satu. Jadi bapak nanti ya Sunda namanya dari Sunda sebenarnya. Pengen kemana ya lu aja kali capek-capek apa kamu tuh reportnya pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi seluruh orang orang tuanya cuk atau cina cuk mana teh macam bawa karbu mata kanyen bisa dia bisa pintar ngomong iya ngomong itu bisa kita bisa itulah nanti karun anjen deh itulah cek bapak makanya dari situ setelah dia diperintah orang tuanya dan dia perlu sendiri nah ke suatu tempat dan bertemulah dengan sosok Yang disebutin aja ya biar biar nanti nonton. oh ya ya Intinya adalah bagaimana dia bisa moksa aja gitu. nah, ya bertemu dengan sosok itu langsung dan dia langsung bersahabat ya karena ya mungkin ada turunan ya mungkin ya dan dia dibawa lagi ke alam eh, alam apa namanya etak lah Ya, alam itu bertemu lagi ke alam jin dan manusia ya yang megangnya tuh raja gaib dah jin juga sama yang megang Nusantara lah nah, nah setelah itu datang lagi ke alam lain lagi tuh lama udah satu tahap langsung ke tempat bangsa itu kita lagi ke atas lagi lebih makin atas lagi ketemu lagi dengan raja yang megang apa 3 atau 4 unsur apa sangiang itulah jadi ada alam bawah tanah gitu kan 7 lapis tanah 7 lapis ini apa ya lalu yang kedua dia masuk ke alam manusia dan bangsa jin terus ke alam apa ya, nah di sini kan di kata Musa dalam bahasa Jawa ini Jawa Kuno Musa itu berarti pelepasan, kelepasan atau pelepasan akhir, mencapai kelepasan, hilang dari ketiadaan. Itu bisa dijelaskan nggak? oh bisa masuk Yang, dalam situ yang dimaksud pembebasan pelepasan akhir itu sampai hilang dari ketiadaan. ya itu kuncinya ikhlas dan pasrah tidak ikhlas dan pasrah kan tadi balik lagi silingnya udah frustasi dituntuna pasrah yang akan saya daya ya Allah itu tunyakan saya daya mesti kami coba kayak kami nama teh murah dalam lah kemanjaan lah gitulah sampai kemarin nih nah disitulah kosongnya diri teh didinya kosong diri teh didinya melepaskan jiwa tersebut nyangkut sadar daya nah setelah itu dia bertemu dan minta izin pada langit lagi yang atas lagi terus yang lain dan setelah bertemu dengan Raja Triloka itu atau Pak Triloka itu dibukalah oleh raja itu yang memegang apa 4 atau 3 Triloka itu dibuka itunya apa pintu nalah mengurama lah itulah gerbangnya tah karena dia ya karun mana teh anu ngabdi ka keraton teh anu ngabdi ka pajajaran teh atau ngabdi ka kerajaan Sunda atau ngabdi ka mana teh tah di dia ya gimana dibukakan nantinya dari situ terlihat semua yang moksa tuh oleh silingnya teh dan yang moksa bukan orang Islam saja bukan orang Sunda saja Bercampur. campur ada orang Cina nubarota ada orang Hindu ada orang Buddha yang moksa teh
yang melepaskan diri kan beda-beda ilmu. Tapi itu ditampilkan nggak nanti di teater atau ada sebagian aja? Karena takut kontroversi ya, jadi saya tampilkan sedikit lah. Nanti kalau di film saya tampilkan. Kalau di film ditampilkan, karena kan di Cina pun sama banyak orang-orang seperti itu ya. Kayak Stalin juga ada yang memaksakan tirakat das langsung kan. Tapi kan dari awal tuh ada pro kontra tuh. Nah, Kenapa nggak segera dibikin pro kontra aja? nah, ya saya bikin dikit. Oke. Jadi cuma nanti pemikiran orang saja. Apakah ini cuman batinnya saja yang pergi, atau apakah dia hanya mimpi dibawa oleh seorang goib ke atas, apakah dia pergi dengan badannya kan gitu ya, seperti itulah. Dari sini kan ada pembahasan tuh dari Sunda gitu ya. Untuk moksa moksa ini ada yang mengartikan bahwa ada dua kriteria, film sama ngayal. Kalau di sini penjelasannya kalau untuk film itu meninggal orangnya, badannya meninggal, orangnya pindah alam. Terus kalau ngayal itu dengan raga-raganya. Nah, moksa ini yang mana? Kalau maksudnya dengan badan, menurut saya nahyang itu dengan badan Pindah alam langsung. nah, kalau film itu seperti nemunyung film sarua kan ya beda Jadi jalan mati raganya. ragana maut kan dicopot digawekeun di alam jin Itu atau di tinggal alam siluman da mainnya kan beungar harita misalkan ngabdi ka orai misalkan atau ngabdi ka buta Iya, beungar tak terus beungar dicopot umurna kan sebelum Iya. waktunya copot nyaragana mah mau itu buat yang jadi gebok jauh yang kurang banyak di dalamnya mah dibawa ke sana. di dalam alam sana Oh, itu film. itu film pertama Kalau ngayal yang moksa itu tadi pindah-pindah pindah ke badan langsung ke sana. Seperti dan tugasnya buat apa nah yang itu yaitu nowadays sih lamun teu ngaping ke anak incu itu sebab pesannya di moksa itu seperti itu raja-raja kita ngahyang itu yaitu untuk ngaping-ngaping anak incuna sekarang itu gitu mungkin janji dia kepada dirinya mengabdikan dirinya kepada umatnya atau kepada pengikutnya nah itu kudu ada itu ciri asli nah seperti itu. Oke, nanti kita akan menutup pembicaraan ini dengan kesimpulannya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 3M, mitos, bisnis, dan misteri. Oke, baik lagi dengan Mister Emi masih di 3M ya, mitos, bisnis, dan misteri. Masih pembahasan tentang kreatif moksa yang akan diselenggarakan masih di bulan ini ya, bulan Maret ini ya, bulan Maret dalam waktu dekat ini. Jangan lupa untuk ditonton oleh semua rekan-rekannya, karena menarik sekali ceritanya. Selain ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan, tapi juga ada nilai seni budaya yang akan diperkenalkan di dalam cerita teater moksa. Dan kita akan balik lagi dengan Kang Akbar untuk kesimpulan akhir dari cerita moksa ini. Yang disimpulkan, kesimpulannya menurut Kang Akbar itu keseluruhan dari cerita ini yang disampaikan benar-benar ke orang itu apa sih sebenarnya? Kesimpulannya dari saya ingin apa ya ke pemuda-pemuda khususnya ini sasaran saya ini adalah seorang pemuda Ya, dengan zaman yang zaman sekarang yang ini sekarang ya jauh dari sejarah aja tahu, dari sejarah aja nggak tahu ya kalau budaya ya. itu tata krama ini separah lah Oh iya iya. tapi memakai tata krama Sunda man Pasti Sunda kan datang sebelum ada Islam kan Iya, sebelum iya, ada agama betul, kan betul. Sunda sudah ada sudah diperkenalkan kan tata krama nu benar menghadiri gitu kan ya Sudah Islami nah ya, sudah ya, semua udah Islam gitu ya. ah betul nah jadi mengembalikan jati diri Sunda tuh dihadirkan nih gitu kan pemuda-pemudaan lain aja gitu karena kan parah lah bahasanya kan Iya iya please ya iya iya. depannya gitu loh mesti ngaran Oh gitu ya. dari lalah ngaran Iya, menawanya benar-benar. gitu tapi mun aya nilai getih Sunda nempel mal gitu insya Allah Ya, menurut saya ya. itu yang saya ingin dikeluarkan di film Moksa ini seperti itulah Ini ada leluhur, yang harus sama kita diingat. betul diingat Juga ada tata krama yang harus kita pakai dipercontohkan di film tersebut ya. betul Seperti itu. Nah, yang pertanyaan terakhir ini Kak, bagaimana orang bisa mencapai moksa itu harus bagaimana? Apakah setiap orang bisa atau hanya beberapa orang yang bisa?
sebenarnya semua orang bisa, saya yakin Setiap orang. semua yakin, cuman pemajalan gitu sama orang. Jadi seperti ilmu laduni menurut saya ya, Iya. ataupun berbagai orang atau berarti itu adil Allah saat itu. Oh, kalau Betul nggak? pilihan mah ya. Kalau pilihan mah kan tidak adil. Ya. Orang jalan mana wes bung ngamu numbung berpikir numbung asup karena ranah eta kan seperti gitu. Ya kan contohnya seperti ini lah. Kita pingin ilmu laduni ini seperti Google kan. Google kita masuk ke Google cari apa langsung ketemu kan. Habis Google cari apa langsung ketemu gitu kan. Nah, untuk memiliki aplikasi Google itu berarti kan orang kudu buka kuota nu gede ya. Iya. Misalkan 2 giga ya untuk mendownload. Iya. Sedangkan ilmu orang kan 500 giga, 500 mega. Yang mau benang-benang Akan nyampe. gak akan nyampe gitu. Ilmu enak balik ini tadi. Kamu jalan nambung nepi kadinya, ya mau nepi. Mau buka Google. Seperti gitu lah. Betul ya? Ya. Nah, jadi saya amun disontokan mah agak sulit ya. Tapi saya pakai siloka lah setting. Jadi seperti ini. Kita masuk misalkan itu alam logika orang masuk ke alam laut Ya. kujebur itu jarak sapoe jamin tangambang dan manusia Ya. benar nggak Ya, betul. itu pasti ngambang itu maut jamin tapi mun awak ngahiji jeung laut misalkan ingsangan di dia kata si manusia ngahiji jeung laut si manusia gitunya jika manusia akuarium non dina film tuh Ya. nah kita kan ngahiji awakna ya yang makhluk anu aya di laut kan maut tuh kamu ngahiji jeung laut Kayak mau ngajain mau aja bener insang. punya insang kan dia mau bedana orang ngamuksakan itu ngahiji jeung alat itu nah Ya. bener tuh sarua itu aja lauk saya lauk anu di daratan kadinya mah bisa pasti mau tapi yang dari saya di dia pasti hidup Jadi setiap orang sebenarnya bisa, betul bukan orang-orang yang bisa, tapi balik lagi kepada yang pada orang tersebut. betul Seperti apa? Ya, apa? Kalau di siap untuk melakukan usaha itu atau kan. betul seperti itu menurut saya jadi balik lagi kepada seseorangnya itu ya mau menerima tuh referensi itu terus nah pasti maksudnya nah hayal saja banget gitu lah pasti ada saya yakin itu di Jawa Barat ini atau di Nusantara ini pasti ada dan seluruh dunia pun masih ada dengan ilmunya masing-masing dengan referensinya masing-masing yang beda-beda lah itulah menurut saya pasti ada ilmu telga atau lensa batas daun kelor itu kan ya agak pisan menurut saya bentukan Nah itu berbicara tentang moksa ya. Pasti nanti di bulan ini ya, masih bulan ini ya, bulan ini di bulan ini jangan lupa ditonton sama teman-teman itu. Berarti rencana di gedung apa? tapi dulu kan Di gedung Sabilulungan ya, di daerah Sona. keren Nanti rencananya tuan rumah apa dengan buburi dari Ngabuburit tanggal berapa? ya adalah mungkin Oh nanti diinfokan untuk tanggalnya ya. Yang pasti jangan lupa untuk ditonton. Kayaknya seru banget karena dikisahkan tentang seorang perjuangan ya. Dari ada kisah percintaan yang ternyata terjadi di sebuah pengorbanan dengan cerai berainya Lingga itu kan. Terus akhirnya menemukan jati dirinya sendiri dan sampai masuk ke alam bangsa itu ya seperti itu. ya, ini sedikit lagi dah ini ada garis bawah lagi ya jadi cinta itu berhiji sebenarnya Cinta itu bersatu. nomor satu kasih sayang itu Ya. kan kanyaannya dan mau loba hutang atau pinjol mana mau kita ganggu sakit Ya. mau mungkin bisa diatasi lah Pikirannya banyak. tapi lamun urusan cinta itu di film Troy nya film Troy itu negara digadekeun atuh Oh iya. sabaraha hiji perjuit nu parah Ya. diadungkeun tah gara-gara pamajikan direbut tuh gara-gara eceng gondok Karena cinta ya. gara cinta itu eceng gondok bahaya kan cinta teh tah jadi ku cinta mah segala di habren gitu mata tong gerotika cinta gitu cinta mah kalau sebenarnya mata kalau cemburu diuji lah cemburu cingat tentang ka manusia ya urang ngajeuna kan gitu barasan itu jadi bang
Panggil cinta. Ada pesan terakhir nggak buat semua orang yang nanti nonton podcast ini dan juga tadi kita buat dari awal tuh ada yang memunculkan seni dan budaya, apakah ada pesannya buat semua anak-anak terutama yang mencintai seni budaya dan anak-anak muda itu pesan Gimana gimana gimana? ada pesan nggak buat orang-orang yang mencintai seni budaya terus orang-orang yang ya, anak-anak muda sekarang ya, bisa dikasih pesan nggak dari semua kesimpulan dari cara kita Pesannya gini, buat para pemuda khususnya di Jawa Barat tuh, Karawalnya Kampung Nano. Saya mah cuma satu kan, izinnya negara bakal hancur kalau budaya tidak dicintai. Hancur, aduh kan. Namun negara, namun budaya tidak dicintai. Tapi mencintai, insya Allah kokoh negara kuat. Tahu pesan dari sini. Makanya orang pengkabar panatan lah. Nah, tuh kalau keluar lah di orang tuh sekarang benghar segala rupa anak budaya udah. Gitu. Seperti itulah cukup. Kamu disampurnakan ku agama yang sekarang ya Islam ya campurnakan pejabat. Itulah. Ya seperti itu. cukup. Terima kasih waktunya buat kalian karena ini maaf mendadak saya datang ke sini Ya. berbicara tentang cerita ini karena ada ketertarikan sendiri ya Agar wah enak sih datang. yang membuat saya ingin tahu lebih jauh tentang Mok Said. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana ya, nanti bakal ketemu lagi dengan kisah-kisah yang akan ditampilkan yang berhubungan dengan 3M mitos misteri dan misteri. Masih dengan saya Mr. Remy, ketemu lagi di 3M berikutnya. Assalamualaikum, sampurasun.